Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Pasti sehat kan? Sehat dong. Ada sukacita pasti ya? Pasti dong, Nang. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Baiklah adik-adik di rumah, kita akan angkat lagu pujian kita, Yesus Kekasih Jiwaku. Buat gerakannya, Dek. Baiklah adik-adik, kita akan melakukan doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu anak-anak GKPI Sion Senantiasa. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah kami supaya dapat kami ambil dalam hati kami dan dapat kami pelihara dalam hidup kami. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang adik-adik di rumah masih ada sukacita kan? Kita tes dulu, Nang. Dengan yel-yel kita ya. Apa itu? Yel kita. Tepuk Tuhan Yesus. Kita sama-sama ya, Dek ya. 1, 2, 3. Tepuk Tuhan Yesus. 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 Yes. Nah, karena kita sudah ada sukacita, kita akan mengangkat lagu pujian kita. Lagu Dengan Bapa datang padamu. Dibuat gerakannya, Dek ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Gimana, Kak? Masih ada sukacita? Pastinya dong, Inang. Dan adik-adik di rumah pasti masih semangat. Kalau gitu, Inang, Kita angkat lagu pujian kembali dengan bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana bersyukur, Kak? Dengan cara bersyukur kepada Kepada Tuhan. Tuhan. Kita lakukan harus gerakannya. mensyukuri semua yang kita terima. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan. Apa yang perlu dipersiapkan, Kak? Nah, yang perlu dipersiapkan itu adalah Alkitab dengan hati, pikiran, dan telinga untuk Tuhan. mendengar firman Tuhan. Adik-adik di rumah, setelah semuanya dipersiapkan, kita bernyanyi kita angkat lagu pujian kita dalam nama Yesus. Dibuat gerakannya, Dek ya. dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Shalom, anak-anak sekolah minggu, apa kabar yang di rumah? Sehat semuanya? Sehat? Baik, sehat, puji Tuhan. Jika anak-anak sekolah minggu sehat, bersukacita kah? Ya, puji Tuhan juga kalau anak-anak sekolah minggu bersukacita karena Tuhan memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Maka sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, sudah memberkati kita, memberi kesehatan kepada kita, dan memberkati dan memberi kesehatan kepada orang tua kita di dalam bekerja, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya anak-anak sekolah minggu bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online pada saat ini. Maka sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Anak-anak sekolah minggu lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada minggu pagi ini, di hari yang Tuhan kuduskan ini, Tuhan masih membangunkan anak-anak sekolah minggu dan akan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan yang Maha Kudus, Maha Kuasa hadir di dalam ibadah tersebut sehingga anak-anak sekolah minggu kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dan hadirlah Engkau di dalam ibadah sekolah minggu ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari membuka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Firman Tuhan yang sampai kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu, diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Pasal yang pertama, ayat yang kelima. Inang akan membacakannya bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya dan bisa juga dibaca. Dan anak-anak sekolah minggu yang belum bisa membaca, dengarkan dan ikuti yang Inang baca saat ini. Demikian bacaan firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita sudah membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 5 tadi. Di sini kita bisa lihat Paulus menyapa jemaat Korintus dengan penuh kasih dan berdoa buat jemaat Korintus. Bagaimana suasana hati kalian saat ini? Ketika Inang Pendeta menyapa kalian, tentu ada sukacita. Atau ketika minggu-minggu yang lalu guru-guru sekolah minggunya menyapa kalian lewat
dalam jaringan menyapa kalian dengan penuh kasih. Tentu sangat bersukacita karena kita bisa bertemu dan melihat wajah lewat jaringan ini. Maka walaupun kita bertemu lewat jaringan ini tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Kota Korintus itu adalah kota yang sangat berkembang. Berkembang dalam perdagangan, berkembang dalam kebudayaan. Banyak budaya-budaya yang begitu menarik di kota Korintus. Berkembang dalam dunia pendidikan. Korintus juga adalah kota yang sangat maju. Dan Rasul Paulus menyebutnya, karena di Korintus itu ada jemaat Kristen, dan Rasul Paulus menyebutnya sebagai jemaat yang tidak berkekurangan, yaitu jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu adalah sebuah jemaat yang tidak berkekurangan. Itu artinya jemaat itu sangat kaya dalam segala hal. Jemaat Korintus itu adalah jemaat yang diperkaya. Siapa yang memperkaya? Yang memperkaya adalah Tuhan kita. Tuhan Yesus yang memperkaya jemaat Korintus, diperkaya dengan karunia-karunia. Karunia-karunia rohani. Apa itu karunia-karunia rohani? Karunia-karunia rohani itu adalah semacam sebuah talenta atau sebuah skill atau kemampuan, keterampilan yang bisa dilakukan, dan jauh lebih daripada talenta dan skill, yaitu karunia-karunia rohani, nilai lebih yang diberikan Tuhan kepada jemaat Korintus untuk diberdayakan di dalam memajukan jemaat Korintus. Karunia-karunia yang mereka miliki dikatakan di dalam ayat 5 tadi, disebutkan ada dua, yaitu karunia perkataan. Dalam bahasa Yunani disebut yaitu logos. Kemudian karunia pengetahuan. Dalam bahasa Yunani disebut gnosis. Dua karunia ini, karunia perkataan dan pengetahuan, diberikan Tuhan kepada jemaat Korintus. Sehingga tadi kota Korintus itu maju di dalam perdagangan, maju di dalam kebudayaan, maju di dalam pendidikan. Karena memang orang-orang di kota Korintus itu diperkaya Tuhan lewat pengetahuan, gnosis, dan perkataan, yaitu logos. Anak-anak sekolah minggu masih duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau kau anak Tuhan duduk manis, anak Tuhan pasti duduk yang manis. Sebentar lagi kita akan lanjutkan firman Tuhan ini. Anak-anak sekolah minggu, ternyata karunia-karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada jemaat Korintus itu ternyata membuat mereka menjadi sombong. Mereka menyombongkan karunia-karunia yang mereka miliki itu, sehingga mereka saling menyombongkan. Saya pintar berbahasa roh, saya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga mereka saling menyombongkan diri. Tentu ini adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Jika kita lihat di dalam kehidupan kita saat ini, bolehkah orang Kristen itu menjadi kaya? Tentu jawabannya apa? Bolehkah? Iya, boleh. Boleh. Tuhan tidak marah, tidak membenci orang Kristen yang kaya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menuliskan bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu memiliki kekayaan materi. Contohnya
seperti Abraham, Ayub, kemudian Raja Salomo, dan lain-lain, mereka memiliki kekayaan yang banyak sekali, ternak yang banyak, emas dan perak yang banyak sekali yang diberikan oleh Tuhan. Maka sekali lagi, Tuhan tidak membenci orang Kristen yang kaya. Namun, kekayaan itu harus diberikan dan harus menjadi sebuah ucapan syukur kepada Tuhan, bukan menjadi kesombongan bagi orang lain. Tetapi yang mau dikatakan di dalam teks tadi yang kita baca, bukanlah kekayaan secara roh, secara materi, tetapi kekayaan secara rohani yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Tuhan memperkaya atau kita diperkaya untuk melakukan, sehingga apa yang diberikan Tuhan itu kita pakai untuk memberitakan kabar baik. Maka apa yang diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu kekayaan apa yang diberikan Tuhan kepada manusia? Tadi kita bilang bahwa kekayaan yang diberikan Tuhan dalam teks ini bukan secara materi. Bukan secara materi, contohnya uang, mobil, dan lain sebagainya. Bukan itu. Tetapi kekayaan secara rohani, yaitu karunia-karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu kaya dalam segala hal di dalam Tuhan. Apa saja itu? Apa saja itu? Yaitu kaya dalam kemurahan. Ini dia. Kaya dalam kemurahan. Apa saja itu? Yaitu suka menolong. Suka menolong. Baik hati, tulus, dan jujur. Ini adalah kekayaan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu, kepada orang-orang Kristen, agar kaya dalam kemurahan membuat kita suka menolong orang, berbaik hati, dan tulus, tidak pura-pura, dan juga jujur, tidak suka berbohong. Ini adalah kekayaan yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian kekayaan yang lain juga, Allah memberikan kasih kepada kita. Kekayaan itu yaitu kasih dengan kesungguhan untuk membantu, untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, untuk mengajari, untuk menasehati. Ini adalah sebuah kekayaan, karunia-karunia rohani. Maka ketika kita memiliki karunia rohani mengajari, kita bisa mengajari teman-teman kita yang kurang pintar. Ketika kita memiliki karunia menasehati, kita bisa menasehati teman-teman kita yang lain supaya berbuat baik, seperti itu. Maka anak-anak sekolah minggu, karunia-karunia rohani apa yang diberikan Tuhan kepadamu? Bisa jadi saat ini anak-anak sekolah minggu kaya karunia. Apa itu kaya karunia yang diberikan Tuhan kepadamu? Coba lihat di sini. Adakah salah satu yang kamu miliki di sini? Yaitu pintar bermain musik. Musik apa saja? Gitar, piano, biola, dan lain sebagainya. Kemudian kaya karunia yaitu suara yang bagus. Apakah engkau memiliki suara yang bagus? Jika punya, persembahkan itu untuk Tuhan. Kemudian pintar menari. Tari apa yang kau bisa? Tari tortor, jaipong, dan lain sebagainya. Kemudian jago olahraga. Olahraga apa yang kamu bisa? Basket kah, futsal kah, sepak bola, badminton. Itu adalah karunia-karunia yang diberikan Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian juga pintar bahasa asing. Bahasa asing apa yang kamu miliki? Yang kamu bisa? Bahasa Inggris kah? Korea kah? Bahasa Cina kah? Bahasa Jerman kah? Maka
Pintar bahasa apapun itu yang kamu miliki, persembahkan itu untuk Tuhan. Kemudian pintar komputer. Ini juga sangat penting saat ini. Maka karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepadamu, pintar musik, suara bagus, pintar menari, jago olahraga, pintar bahasa asing, pintar komputer. Jika engkau memiliki salah satu karunia-karunia ini, maka firman Tuhan hari ini mengatakan, jangan sombong. Jangan sombong. Tapi berikan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk menjadi sukacita bagi orang tuamu. Orang tuamu menjadi bangga kepadamu ketika kamu pintar bermain musik, olahraga, suara bagus, menari, bermain komputer. Jangan sombong. Jangan sombong karena Tuhan Yesus tidak menyukai anak-anak yang sombong. Kiranya firman ini semakin membuat anak-anak sekolah minggu semakin berpacu, belajar keras, dan pakailah karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepadamu. Karena itu adalah kekayaan yang diberikan Tuhan kepadamu agar engkau memuliakan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Allah Bapa di sorga atas cinta kasih-Mu yang besar bagi anak-anak sekolah minggu GKPI Sion Senantiasa, sehingga mereka dapat mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online pada minggu pagi ini. Kami percaya Tuhan hadir di rumah mereka masing-masing, memberkati mereka sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Karuniakanlah bagi mereka Tuhan kekayaan-kekayaan, karunia-karunia rohani, agar mereka dapat bertumbuh mengembangkan talenta, karunia-karunia rohani yang mereka miliki untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk menggapai masa depan mereka, cita-cita mereka kelak. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana firman kita tadi? Pastinya seru dong. Pastinya dong, Kak. Tentang apa, Nyam? Apa ya temanya tadi, Kak? Tentang Kaya akan segala sesuatu di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, untuk kreativitas kita minggu lalu ada di sini ya, adik-adik. Dan kreativitas kita minggu ini adalah adik-adik membuat atau menulis doa ucapan syukur terhadap apa yang telah kita terima di dalam hidup kita. Oke. Adik-adik, kita akan bernyanyi, yaitu lagunya apa, Nak? Apa ya? Burung pipit yang kecil. Allah itu baik. Allah itu baik. Oke. Allah itu baik, baik.
persembahan. Mengumpulkan persembahan harus dengan hati yang yang ikhlas, senang, tulus sama Tuhan. Persembahannya Kak dilipat dengan baik. Persembahannya dilipat dengan rapi, dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Sebelumnya itu kita mengatakan Kita angkat tangan kita sama-sama untuk mengucapkan persembahan kita kepada Tuhan. Inilah Tuhan, persembahan kami, terimalah Tuhan dengan senang hati. Kita angkat lagu pujian kita, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Firman Tuhan untuk menghantarkan kita mengumpulkan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14, demikianlah bunyinya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita membawa persembahan kita dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah Sekolah Minggu GKPI Sion Senantiasa, dan
Dan jangan lupa untuk selalu komen, like, and subscribe. Selamat hari Raya.